Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang beriman, syukur alhamdulillah channel Khazanah Kehidupan bisa kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi seputar agama Islam. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat terus memahami serta mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani Ad-Daruqutni. Mari bersama-sama menjadi manusia yang bermanfaat dengan memberikan kami dukungan berupa subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya tetap selalu update dengan konten yang akan kami berikan. Saudaraku yang beriman, sholat subuh merupakan sholat yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilaksanakan dengan tepat waktu karena sulit untuk bangun pagi. Sebelum sholat subuh dilaksanakan, ada waktu-waktu sholat terbaik, yang diantaranya adalah sholat tahajud dan sholat sunnah sebelum subuh, yang ternyata begitu banyak membawa kebaikan bagi yang mengerjakannya. Sholat sunnah sebelum subuh dilaksanakan sebelum sholat subuh itu sendiri. Pelaksanaannya lebih dianjurkan untuk di rumah karena merupakan sholat sunnah. Berbagai kebaikan akan didapatkan dan akan menjadikan seseorang tersebut disiplin dalam melakukan sholat. Berikut 15 keutamaan sholat sunnah sebelum subuh yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama adalah sholat sunnah terbaik. Karena sholat 2 rakaat fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu keutamaannya ialah menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya, sebab dianggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal itu karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dikerjakan karena sulitnya untuk bangun pagi. Melakukan sholat sunnah subuh juga akan menguatkan serta mendisiplinkan waktu kita dalam sholat subuh. Yang kedua, jalan masuk surga. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Tentunya di setiap amalan baik yang dicontohkan oleh Rasulullah akan membawa ke surga, termasuk dalam menjalankan sholat sunnah sebelum subuh yang merupakan teladan Rasulullah. Bagi yang bisa melaksanakannya, tentu akan menyimpan amal baik dalam dirinya serta jauh dari penyakit hati. Yang ketiga, ringan dan berpahala besar. Salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Salat sunnah sebelum subuh dapat dilakukan oleh siapa saja, sebab termasuk amal ibadah yang ringan untuk dilakukan, namun memiliki pahala yang sangat luar biasa besarnya. Yang keempat, kebaikan di akhirat. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh, yakni surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Bagi yang rutin melakukan salat sunnah sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya yang baik, maka akan mendapatkan kebaikan dan mendapatkan bekal yang indah untuk kehidupan di akhirat serta jauh dari siksa neraka. Yang kelima, dilindungi di hari kiamat. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam 2 rakaat salat sunnah subuh membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan Quran surat Ali Imran ayat 52 pada rakaat kedua. Hadis riwayat Muslim. Setiap yang melakukan salat sunnah sebelum subuh dan salat subuh dengan tepat waktu serta istiqomah, maka di hari kiamat nanti
akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya. Lalu yang keenam, mengikuti sunnah Rasul. Mengikuti sunnah Rasul tentunya sebuah amalan yang baik. Sebab barang siapa yang menjadi pengikut Rasul dan menjalankan segala perintahnya kelak akan mendapatkan syafaat dan terhindar dari segala kesusahan. Yang ketujuh, jalan menuju kebaikan. Jadikanlah salat sunnah kalian di rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Hadis riwayat Bukhari. Jelas bahwa salat sunnah sebelum subuh membawa banyak jalan kebaikan. Sebab dari sana akan tercipta pribadi yang istiqomah dan tepat waktu dalam menjalankan salat subuh. Sehingga dalam keseharian pun akan juga melakukan segala sesuatunya dengan lebih disiplin. Yang kedelapan, memohon petunjuk sebaik-baiknya. Salat seseorang adalah salat di rumahnya kecuali salat wajib. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Salat sunnah sebelum subuh yang dianjurkan untuk dilakukan di rumah dapat dijadikan sebagai permohonan untuk manusia, memohon petunjuk tentang segala sesuatu sembari menunggu azan subuh tiba atau setelah azan subuh. Sehingga waktu ini termasuk waktu doa yang mustajab. Yang kesembilan, menunjukkan rasa takwa. Barang siapa yang belum sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka hendak melakukannya setelah terbit matahari. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasa takwa seseorang akan terlihat ketika ia rutin menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah. Bagi yang lupa pun juga tetap dapat melakukannya setelah menjalankan sholat subuh itu. Yang ke-10, diampuni dosa-dosanya. Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya ia sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan belum melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah salam, maka ia pun salam bersama beliau. Kemudian ia bangkit dan melakukan sholat 2 rakaat qobliyah subuh dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan tersebut dan tidak mengingkarinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sholat sunnah sebelum subuh yang dilanjutkan dengan banyak membaca zikir kepada Allah tentunya akan menjadi jalan untuk pengampunan dosa dan menjadi jalan untuk lebih banyak melakukan kebaikan sehingga terlindung dari segala keburukan. Yang ke-11 merupakan kebiasaan yang baik. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, seseorang yang tidak terus-menerus dalam beramal dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan dulu. Dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-12, mendisiplinkan waktu sholat. Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah selalu semangat dan disiplin dalam mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Hal itulah yang patut dicontoh untuk kita sebagai hambanya karena merupakan sunnah Rasul. Yang ke-13, sebagai bentuk doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah sebelum subuh yang dijaga dengan baik merupakan bentuk doa supaya lebih bisa menjalankannya dengan istiqomah, sehingga ia akan terhindar dari adanya sifat malas dan penyakit hati. Lalu yang ke-14 adalah rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat
kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim. Jelas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Yang ke-15 adalah bentuk teladan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara azan muazin hingga sholat subuh. Sebelum sholat subuh dimulai, beliau mendahuluinya dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah selalu memberi contoh untuk melakukan sholat sunnah sebelum subuh dan selalu rutin untuk menjalankannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai salah satu teladan. Saudaraku yang beriman, demikian keutamaan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang ternyata memiliki banyak keutamaan dan pahala yang begitu besar, serta memiliki berbagai dampak yang baik. Dan tentunya hal ini bisa menjadi pemicu kita untuk menjadi seseorang hamba yang lebih disiplin dan lebih istiqomah dalam beribadah. Semoga kita senantiasa mengamalkannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.